warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kami dari kelompok 9. Di sini kami akan membahas accounting and action atau persamaan dasar akuntansi. Sebelum itu, perkenalkan nama saya Muhammad Dewa Saputra. Dengan MPMC 0C025059 dan ada pun anggota kelompok saya. Saya Sesia Jauza dengan NPM Seno 25035. Saya Nazila Agustin dengan NPM C0C025080. Baik, di sini saya akan membahas materi akuntansi itu sebenarnya bahasa bisnis. Kenapa disebut begitu? Karena semua hal dalam bisnis, beli barang, jual barang, bayar gaji, terima pendapatan, semuanya di akhirnya harus dicatat dengan angka. Kalau kamu mau memahami kondisi suatu perusahaan, kamu harus lihat angkanya. Itulah sebabnya akuntansi penting bukan hanya untuk calon akuntan, tapi untuk semua bidang seperti manajemen, marketing, produksi, bahkan teknologi informasi. Kemudian ada 3 kegiatan utama dalam akuntansi. Akuntansi punya 3 aktivitas utama. Yang pertama itu ada identifikasi, membaca, mengamati, dan memilih kejadian apa saja yang berhubungan dengan keuangan. Contohnya, perusahaan beli komputer itu dicatat, itu masuk ke catatan. Kemudian itu ada contoh karyawan ngobrol dengan pelanggan, itu masuk tidak dicatat karena tidak mengubah posisi keuangan. Yang kedua itu ada pencatatan atau recording. Semua kejadian yang penting dicatat secara sistematis, urut atau kronologis, dan dinilai dengan uang. Kemudian 3, komunikasi atau communication. Semua catatan itu kemudian dibuat menjadi laporan keuangan. Laporan ini digunakan oleh banyak pihak untuk mengambil keputusan. Kemudian ada siapa pengguna informasi akuntansi. Pengguna akuntansi dibagi menjadi 2. Yang pertama itu pengguna internal, orang dalam perusahaan. Mereka butuh data untuk mengolah perusahaan. Contoh antara lain, manajer perusahaan, produk mana yang paling untung. Kedua itu ada manajer keuangan, cukup nggak uang untuk bayar dividen. Ketiga itu ada HRD, bisa nggak perusahaan naikkan gaji tahun ini. Dan yang kedua itu ada pengguna eksternal, pihak luar perusahaan. Contohnya antara lain itu ada investor, layak nggak beli sahamnya. Kedua, kreditur, bank, bisa nggak perusahaan bayar utang. Ketiga itu ada pemerintah, sudah sesuai aturan pajak atau belum. Dan yang terakhir, pelanggan atau labor union, perusahaan sehat nggak. Itu saja materi dari saya. Selanjutnya, etika dalam pelaporan keuangan, yaitu standar yang menilai suatu tindakan dapat dinyatakan benar atau salah dalam hal pelaporan keuangan. Langkah-langkah menganalisis kasus dalam etika dalam permasalahan keuangan. Yang pertama, mengenali etika. Yang kedua, mengidentifikasi dan menganalisis. Yang ketiga, mengidentifikasi alternatif, situasi, etika, elemen utama, dan mempertimbangkan masalah yang terlibat. Selanjutnya, standar akuntansi merupakan format dan prosedur pembuatan laporan keuangan yang menjadi aturan baku dalam penyajian informasi keuangan dalam suatu kegiatan usaha atau perusahaan. Selanjutnya, apa saja badan-badan yang memastikan bahwa pelaporan keuangan berkualitas tinggi? Yang pertama, International Accounting Standard Board menentukan International Financial Reporting Standard. Yang kedua, Financial Accounting Standard Board menentukan Generally Accepted Accounting Principle. Selanjutnya, prinsip pengukuran. Yang pertama, cost principle, yaitu prinsip yang menentukan bahwa perusahaan mencatat aset sesuai biayanya. Yang kedua, fair value principle, prinsip yang menyatakan bahwa aset dan liabilitas harus dilaporkan pada nilai wajarnya, yaitu harga yang diterima untuk menjual aset atau menyelesaikan liabilitas. Selanjutnya, asumsi ini memberikan dasar untuk proses akuntansi. Terdapat 2 asumsi utama, yaitu monetary unit assumption, asumsi yang mengharuskan perusahaan hanya memasukkan data transaksi yang dapat dinyatakan dalam bentuk uang dalam catatan akuntansi. Yang kedua, economic entity assumption, yaitu asumsi yang menyatakan bahwa aktivitas entitas di perusahaan dibedakan dari aktivitas pemiliknya dan semua
Persamaan dasar akuntansi yang pertama ada aset, liabilitas, ekuitas. Aset itu adalah semua harta dari perusahaan. Liabilitas itu semua hutang dan ekuitas itu adalah modal dari perusahaan. Ada transaksi bisnis dan dampaknya. Setiap transaksi pasti mempengaruhi persamaan akuntansi. Yang bisnis dan dampaknya. Setiap transaksi pasti mempengaruhi persamaan akuntansi. Yang pertama, perusahaan memberi jasa, pendapatan naik, ekuitas naik. Jika bayar sewa, beban naik, ekuitas turun. Jika beli perlengkapan secara kredit, aset naik dan utang naik. Ada laporan keuangan. Yang pertama itu laporan laba rugi, menunjukkan pendapatan, beban, dan laba. Yang kedua itu laporan perubahan ekuitas, menjelaskan perubahan saldo laba. Yang ketiga itu ada neraca. Neraca itu menampilkan aset, utang, dan ekuitas. Yang keempat itu laporan arus kas, menunjukkan dari mana uang masuk. Yang kelima itu ada catatan atas laporan keuangan, yaitu membuat pendapatan lain di luar laba bersih.